Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita bersama kembali berjumpa dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara, hanya karena kasih anugerahnya, hanya karena kasih karunia-Nya, kita menikmati hari-hari hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa, menaikkan syukur dan juga menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan kami yang kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan. Penyelamat kami yang hidup Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih hari baru Tuhan berikan. Kekuatan baru dan penyertaan-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bisa menikmati kembali hari yang baru dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih ya Allah. Kami kagum betapa kasih-Mu kepada kami, memelihara kami dengan sempurna. Tuhan Yesus, kami mohon juga pertolongan-Mu untuk kami merenungkan firman-Mu hari ini. Berkatilah kami dengan firman, nyatakanlah dan bimbinglah. Tegurlah dan bawalah kami ke jalan kebenaran-Mu. Tuhan, hamba-Mu ini urapilah bersama Bapak Ibu Saudara. Kami sungguh kuatkan, kami sungguh dipimpin, dibimbing untuk dalam kehendak-Mu. Berkati kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop perenungan kita hari ini dari Yehezkiel pasal 22. Kita akan bersama-sama membaca ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12, demikianlah firman Tuhan. Yehezkiel 22 ayat 10 sampai 12. Padamu orang menyingkapkan aurat istri ayahnya dan memperkosa perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskannya. Yang satu melakukan kekejian dengan istri sesamanya dan yang lain menajiskan menantunya perempuan dengan perbuatan mesum. Orang lain lagi memperkosa saudaranya perempuan, anak kandung ayahnya. Padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah. Engkau memungut bunga uang atau mengambil riba dan merugikan sesamamu dengan pemerasan. Tetapi aku kau lupakan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 3 ayat yang kita dengarkan hari ini, kita akan bersama belajar untuk memahami bagaimana Allah memberitahukan kepada umat miliknya. Tuhan memberitahukan kepada bangsa Yehuda. Bapak Ibu Saudara, ini masih rangkaian tentang dosa-dosa yang dilakukan bangsa Israel. Dan Tuhan katakan, beritahukanlah kepada mereka dosa mereka. Beritahukanlah kepada mereka dosa mereka. Apakah mereka tidak paham bahwa yang mereka lakukan adalah dosa? Apakah mereka tidak mengerti bahwa yang mereka lakukan itu mendatangkan murka Allah? Tidak. Mereka mengerti bahwa ini adalah dosa, tapi hati mereka keras. Mereka mengerti bahwa ini adalah dosa yang mendatangkan penghukuman, tapi mereka menganggap ini adalah sebuah kebiasaan. Dan tidak dilakukan 1-2 orang, tapi dilakukan orang banyak. Dilakukan di tengah-tengah mereka. Dan ini terdapat di antara umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana di tengah-tengah keluarga umat Tuhan, di tengah-tengah keluarga orang-orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan, apakah kurang kasih sayang Tuhan? Apakah kurang hukum-hukum Tuhan? Tidak. Bangsa Israel memiliki sejarah luar biasa bagaimana Tuhan memanggil mereka, Tuhan menyelamatkan mereka di Laut Teberau, Tuhan memelihara mereka 40 tahun di padang gurun, Tuhan memimpin mereka merobohkan tembok Yeriko dan memasuki tanah perjanjian. Dari kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan pada masa hakim-hakim, mereka memiliki perjalanan sejarah yang luar biasa. Bagaimana Allah akhirnya memberikan Saul, memberikan Daud menjadi raja bagi mereka. Salomo raja yang luar biasa sampai kepada keturunan mereka.
sampai di masa ini. Perjalanan sejarah bersama dengan Tuhan sesungguhnya bukanlah hal yang singkat. Tapi kenapa mereka begitu hidup di dalam dosa dan bahkan sampai Tuhan memerintahkan Yehezkiel berkata demikian? Bukan mereka tidak mengerti hukum Tuhan, karena pada waktu itu telah dibangun bait Allah. Bait Allah dibangun pada masa pemerintahan Salomo, tapi bukan berarti sebelumnya juga tidak ada bait suci. Ada kemah suci dari masa perjalanan mereka di padang gurun. Musa telah diperintahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hukum-hukumnya telah diberitahukan. Hamba-hamba Tuhan telah diberitahukan. Tetapi mereka begitu menikmati dosa dan terus aktif dan intens melakukan dosa. Maka dosa yang ini juga terus disampaikan oleh Tuhan. Beritahukan kepada mereka, mereka hidup dalam kemesuman, mereka hidup dalam percabulan, mereka hidup dalam kuasa hawa nafsu, mereka hidup menghidupi, memuaskan diri mereka dengan hawa nafsu yang jahat. Bapak Ibu Saudara, kekerasan seksual terjadi, dosa seksual terjadi, penyimpangan-penyimpangan seksual terjadi di masa dulu, di tengah-tengah umat Tuhan. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita. Bagaimana keluarga Kristen harus menghargai kekudusan pernikahan. Bagaimana keluarga Kristen, orang-orang di dalamnya hidup dalam kebenaran seksual. Hidup di dalam kendali Tuhan. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada tatanannya, ada aturannya, ada kebenarannya, tapi mereka tidak menganggap itu. Maka Allah mengingatkan mereka, padamu, pada mereka, pada umat Tuhan, pada keluarga-keluarga yang telah mengalami karya kebenaran Tuhan, keselamatan dan pembebasan Tuhan, mereka tidak menganggap Tuhan. Tuhan mengatakan, tetapi aku kau lupakan. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya apakah mereka lupa Tuhan? Mereka tahu Tuhan, tapi kata aku lupa Tuhan mengingatkan bagaimana mereka tidak menghargai kehadiran Tuhan, tidak menghormati kekudusan Tuhan, tidak menganggap Tuhan ada, tidak memikirkan bahwa Allah memperhatikan mereka sehingga mereka hidup begitu jahat. Bapak Ibu Saudara, ada dua dosa yang ditegur di bagian ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Yang pertama yaitu dosa seksual mereka. Bagaimana mereka hidup kacau, hidup mengerikan dengan seksual mereka. Di antara umat Tuhan, di antara pemimpin-pemimpin, di antara rakyat, di antara orang-orang kaya, di semua mereka. Padamu orang menyingkapkan aurat istri ayahnya, memperkosa perempuan pada waktu cemar kainnya. Bapak Ibu Saudara, ini dosa. Karena mereka dikuasai oleh hawa nafsu seksual mereka. Mereka menyingkapkan aurat istri ayahnya. Mereka memperkosa perempuan pada waktu cemar kain. Bapak Ibu, bagaimana sebenarnya Tuhan sudah mengingatkan perempuan pada waktu cemar kain tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Karena itu masa-masa di mana mereka harus menjaga diri mereka dan itu akan berefek untuk kesehatan mereka. Wanita yang cemar kain dilarang melakukan hubungan suami istri karena itu nanti akan berakibat untuk kesehatan mereka. Maka Allah begitu menjaga perempuan dengan begitu luar biasa. Sehingga pada waktu masa wanita cemar kain tidak boleh melakukan hubungan karena ini dampaknya sangat buruk. Dampaknya merusak, maka Allah menjaga. Di dalam kitab Taurat Tuhan sudah menyampaikan wanita cemar kain tidak boleh. Tapi karena hasrat nafsu suami-suami ini sangat keras, sangat besar, maka mereka tidak lagi takut akan Tuhan, padahal Tuhan sudah berkata jangan. Maka disebutkan ini sebagai istilah memperkosa, padahal sudah istri mereka sendiri, karena sebenarnya tidak dibolehkan oleh Tuhan dan itu tidak baik. Tapi karena hasrat nafsu mereka, mereka memperkosa istri mereka sendiri, mereka memaksakan istri mereka untuk melayani, dan ini dosa. Tuhan katakan mereka tidak lagi punya belas kasihan, tidak lagi memikirkan nanti bagaimana kalau istrinya sakit, bagaimana kalau istrinya nanti
berdampak dengan untuk kesehatannya. Mereka tidak lagi memikirkan, yang penting nafsunya dipuaskan. Bahkan disebutkan bagaimana dengan istri ayahnya, menyingkapkan aurat istri ayahnya. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada lagi yang mereka lakukan. Mereka melakukan kekejian dengan istri sesamanya. Saya membaca tulisan-tulisan lucu, tapi ini sebenarnya mengerikan. Ada di belakang-belakang kendaraan besar ya, biasanya ada stiker-stiker. Tapi di media sosial juga. Anda belum tahu nikmatnya istri orang. Sangat mengerikan. Dosa itu disebut sebagai sebuah kenikmatan. Saya membaca tulisan ini sangat ngeri. Ternyata di Alkitab juga sudah dituliskan betapa mereka menikmati istri sesamanya. Sudah tahu istrinya orang. Sudah tahu itu bukan pasangannya, tapi masih menikmati. Dan akhirnya Tuhan menghancurkan, menganggap ringan. Ya, sesama tetangga juga melakukan begitu sama-sama. Ya sudahlah, tahu sama tahu, biasa saja. Bapak ibu, saudara-saudara, di kantor, di tempat kerja, di persekutuan, hati-hati. Saudara pelayanan, tapi saudara menikmati istri sesama. Saudara melayani Tuhan, saudara ada di bait Allah, tapi di gereja saudara juga main api. Hati-hati saudara. Tidak ada yang berani menegur. Kenapa? Karena sama-sama. Tapi firman Tuhan mengatakan dengan tegas, saudara-saudara bertobat. Saudara-saudara bertobat, saudara-saudara berhenti, karena ini mendatangkan murka Allah. Jangan memandang ringan Tuhan yang hadir. Jangan menganggap Allah tidak berkuasa melakukan apapun. Sepertinya Tuhan sekarang membiarkan perzinahan ini. Tidak. Allah sedang geram melihat orang-orang percaya hidup berlaku bebas. Bapak ibu saudara, sekarang di kota orang nggak ngerti ya. Hidup di apartemen, hidup tahu dengan sekelilingnya, nggak mau tahu, nggak kenal juga siapa yang sedang tinggal dengan istri sesamanya, nggak ngerti. Ya orang tahu tetangga, oh berarti dia istrinya. Padahal di sana dia sebenarnya punya suami sah. Dia istri orang lain, tapi di tempat lain dia juga jadi istrinya orang lain. Bukan hanya poligami, tapi poliandri terjadi. Dan umat Tuhan, mari bertobat dari dosa ini. Bertobat dari dosa ini. Memperkosa, menajiskan menantu perempuannya, memperkosa saudara perempuannya, anak kandungnya. Sangat mengerikan. Dan saudara, ingatlah bahwa ini dosa. Mari kita anak-anak Tuhan menghargai dan menjaga. Bapak ibu saudara, kalau punya anak laki-laki, punya anak perempuan, ingat menjaga kekudusan pernikahan. Jangan membiarkan anak perempuan jadi wanita simpanan orang lain. Jangan jadi wanita kedua. Pria-pria muda, engkau terlalu mulia, engkau terlalu berharga. Jangan engkau jadi simpanan wanita lain. Jangan engkau simpanan istrinya orang, jangan. Tuhan sudah siapkan pasangan terbaik, pasangan kudus bagimu. Jangan mencemarkan pernikahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana orang hidup melupakan Tuhan. Mereka menerima suap, mereka melakukan pemerasan keuangan, katanya nolong orang, padahal sebenarnya sedang mengambil uang bunga sebesar-besarnya. Hati-hati, ini dosa. Saudara, engkau tidak akan menjadi lebih baik dalam kehidupanmu karena engkau mendapatkan keuntungan dari rentenir, dari riba, dari merugikan sesamamu. Saudara, kalau menolong, berikan tanpa minta kembali uangnya. Dan memang sebenarnya kita tidak diajarkan memberi hutang. Berapa yang saudara perlukan, saudara punya berapa, bagikan saja, berikan berapa. Aku tidak punya sejumlah yang kamu butuhkan, aku punya sedikit, ini bisa membantumu. Cukup memberikan, bukan memberikan hutang, tapi membagikan kalau saudara punya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menghargai, mari kita hidup di dalam kasih. Kasih kepada pasangan, kasih kepada sesama. Dengan kita melakukan yang sebenarnya di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami hari ini
untuk hidup berjalan dalam kebenaran Allah, menjaga kekudusan hidup relasi kami, menjaga kasih kami, sehingga apa yang kami lakukan kepada pasangan kami lakukan di dalam kasih yang benar. Tuhan tolong kami saat kami memperlakukan sesama kami juga melakukannya di dalam kasih yang benar, bukan dalam pemerasan, bukan dalam kekerasan, bukan dalam penindasan. Tuhan berkatilah kami semuanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan jaga, Tuhan tolong, mungkin ada yang bergumul untuk lepas dari dosa kemesuman, dari dosa kenajisan. Tuhan tolong mereka yang sampai saat ini menikmati hasil uang pemerasan dan mereka bahagia. Tuhan berbicara sungguh lebih dalam lagi. Hamba-Mu berhenti menyampaikannya, tapi kuasa Tuhan ada, kuasa firman dinyatakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tolonglah kami, anak-anak-Mu, agar kami hidup berjalan di dalam berkat Tuhan. Kami mau terima berkat-Mu, kami arahkan hati kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus.